Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sebelumnya, kepada Bapak Hervin Yoktipradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fatimah Rizkyanti dengan NPM 202102045. Kelas A, Prodi Hukum Tata Negara. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan materi mengenai substansi hukum Islam. Hai semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu filsafat hukum Islam? Kira-kira apa ya? Kamu tahu nggak apa itu filsafat hukum Islam? Nah, jadi yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam itu adalah setiap kaidah, mabda, ataupun aturan-aturan pengendalian masyarakat dalam pemeluk agama Islam. Ketahui dulu, apa itu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Jadi, pernyataan hakikat sesuatu yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok saja yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu. Nah, jadi untuk membedakannya itu dari golongan-golongan lain, sehingga sifat golongan-golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Jadi, setelah mengetahui apa itu filsafat hukum Islam, yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi. Maksudnya itu menandakan bahwa filsafat itu memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. Sedangkan yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Maksudnya di sini yaitu semua materi pembicaraan filsafat itu adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, dan tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat itu merupakan bagian dari perbincangan. Maka dari itu, hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya, perbincangan itu mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapannya itu mudah untuk diikuti. Yang keempat ada radikal. Radikal artinya itu akar. Nah, maksudnya di sini sampai ke akar-akarnya dan sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Yang kelima, hakikat. Hakikat itu merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat bisa diartikan sebagai pemahaman atau hal yang paling mendasar. Nah, jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi saja, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya juga. Tadi kan ada 5 ciri berpikir filosofis. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman filsafat itu merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Nah, bahwa sekalian alam itu dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang dipikirkan oleh filsuf. Yang pertama, ada berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objektif maupun yang subjektif. Yang delapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang diambakan manusia atau dihindarinya.
Barokallah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.